Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati Isnaningrum dari kelas 11 OTKP 2 dari SMK Negeri 1 Yogyakarta. Di kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai prosedur penerimaan kas APBD. Selamat menyaksikan. Sistem akuntansi penerimaan kas pendataan daerah. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan Pembergagi nomor 13 tahun 2006 merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset. Jaringan prosedur yang membentuk subsistem ini terdiri dari prosedur penerimaan, penyetoran kas, dan pencatatan. Yang pertama yaitu prosedur penerimaan, penyetoran kas, dan pencatatan pendapatan asli daerah. Yang pertama ada pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan. Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah dikelola dalam APBD. Deskripsi prosedurnya: A. Kepala SKPD atau pengguna anggaran menerbitkan surat ketetapan pajak daerah atau yang disebut dengan SKPD dan surat ketetapan retribusi daerah yang disebut dengan SKRD. Dokumen tersebut dibuat rangkap 2. Lampiran pertama disampaikan kepada wajib pajak atau wajib retribusi. Sedangkan lampiran yang kedua disampaikan kepada bendahara penerimaan. B. Pihak ketiga melakukan pembayaran pajak atau retribusi daerah sesuai dengan surat ketetapan pajak daerah atau disebut dengan SKPD. Untuk pajak daerah atau surat ketetapan retribusi SKR untuk retribusi daerah. Pembayaran pajak atau retribusi daerah langsung ke bendahara penerimaan. C. Bendahara penerimaan mencocokkan uang yang disetor oleh wajib pajak dengan SKPD atau SKRD. Kemudian membuat tanda bukti penerimaan TBP dan menyerahkan kepada wajib pajak atau wajib retribusi. D. Bendahara penerimaan menyetorkan semua uang yang diterima setiap harinya beserta surat tanda setoran atau STS yang dibuat rangkap 2 sebagai bukti telah melakukan penyetoran uang ke rekening kas umum daerah di bank. E. Mencocokkan STS dengan uang yang disetorkan. Apabila tidak cocok, maka bank akan mengambilkan. Apabila cocok, maka bank akan membuat nota kredit. STS lampiran pertama akan diserahkan kepada bendahara penerimaan, sedangkan lampiran kedua disimpan oleh bank. Nota kredit disampaikan bank kepada PPKD. F. Berdasarkan STS, arsip SKPD atau SKRD, dan arsip TBP, bendahara penerimaan mencatat pada buku kas umum atau BKU, buku rekapitulasi, dan buku pembantu rincian objek. G. Bendahara penerimaan membuat laporan pertanggungjawaban atau SPJ untuk penerimaan 1 bulan dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk disampaikan kepada PPK SKPD. H. PPK SKPD kemudian memverifikasi, mengevaluasi, dan mencocokkan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara penerimaan. Setelah dinyatakan cocok, maka ditandatangani. Apabila tidak cocok, maka dikembalikan. SPJ lampiran pertama disampaikan kepada kepala SKPD atau pengguna anggaran, sedangkan SPJ lampiran kedua diserahkan kepada fungsi akuntansi SKPD. I. Kepala SKPD atau pengguna anggaran menandatangani SPJ yang diajukan
oleh PPK, SKPD, dan menyerahkan kepada PPKD. C. PPKD membandingkan SPJ dengan nota kredit. Apabila cocok, maka PPKD membuat surat pengesahan SPJ dan mencatat dalam register kas. Surat pengesahan kemudian diserahkan kepada PPK SKPD, sedangkan nota kredit diarsipkan. Selanjutnya, SPJ diserahkan kepada fungsi akuntansi SKPD. K. Fungsi akuntansi SKPKD mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan SPJ yang diterima dari PPKD. Memposting ke buku besar dan mencatat ke buku besar pembantu. L. Fungsi akuntansi SKPD mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan SPJ yang diterima dari PPK SKPD. Kemudian memposting ke buku besar dan mencatat ke buku besar pembantu. Nah, itu tadi merupakan penjelasan yang pertama dari materi prosedur penerimaan kas APBD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penjelasan yang kedua. Yang kedua yaitu pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan pembantu. Deskripsi prosedurnya yang A. Kepala SKPD atau pengguna anggaran menerbitkan surat ketetapan pajak daerah atau yang disebut dengan SKPD dan surat ketetapan retribusi daerah yang disebut dengan SKRD. Dokumen tersebut dibuat dua rangkap. Lampiran yang pertama disampaikan kepada wajib pajak atau wajib retribusi, sedangkan lampiran yang kedua disampaikan kepada bendahara penerimaan pembantu. B. Pihak ketiga melakukan pembayaran pajak atau retribusi daerah sesuai dengan surat ketetapan pajak daerah SKPD untuk pajak daerah atau surat ketetapan retribusi daerah SKRD untuk retribusi daerah. Pembayaran pajak atau retribusi daerah langsung ke bendahara penerimaan pembantu. C. Bendahara penerimaan pembantu mencocokkan uang yang disetor oleh wajib pajak dengan SKPD atau SKRD. Kemudian membuat tanda bukti penerimaan atau TBP dan menyerahkan kepada wajib pajak atau wajib retribusi. D. Bendahara penerimaan pembantu menyetorkan uang yang diterima setiap harinya beserta surat tanda setoran STS yang dibuat rangkap 2 sebagai bukti telah melakukan penyetoran uang ke rekening kas umum daerah di bank. E. Bank mencocokkan STS dengan uang yang disetorkan. Apabila tidak cocok, maka bank akan mengembalikan. Apabila cocok, maka bank akan membuat nota kredit. STS lampiran pertama akan diserahkan kepada bendahara penerimaan pembantu, sedangkan lampiran yang kedua disimpan oleh bank. Nota kredit disampaikan bank kepada PPKD. F. Berdasarkan STS, arsip SKPD atau SKRD, dan arsip TBP, bendahara penerimaan pembantu mencatat pada buku kas umum penerimaan pembantu atau BKU, buku rekapitulasi penerimaan harian pembantu. G. Bendahara penerimaan pembantu membuat laporan pertanggungjawaban atau SPJ untuk penerimaan 1 bulan dan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya untuk disampaikan kepada bendahara penerimaan. H. Bendahara penerimaan kemudian memverifikasi, mengevaluasi, dan mencocokkan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara penerimaan pembantu. Setelah dinyatakan cocok, maka ditandatangani. Apabila tidak cocok, maka dikembalikan. I. Bendahara penerimaan mencatat atas penerimaan yang berasal dari bendahara penerimaan pembantu ke dalam BKU penerimaan, buku pembantu, buku rekapitulasi, dan menyusun SPJ. C.
Kepala SKPD atau pengguna anggaran menandatangani SPJ yang diajukan oleh PPK, SKPD, dan menyerahkan kepada PPKD. K. PPKD membandingkan SPJ dengan nota kredit. Apabila cocok, maka PPKD membuat surat pengesahan SPJ dan mencatat dalam register kas. Surat pengesahan kemudian diserahkan kepada PPK SKPD. Sedangkan nota kredit diarsipkan. Selanjutnya, SPJ diserahkan kepada fungsi akuntansi SKPKD. L. Fungsi akuntansi SKPKD mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan SPJ yang diterima dari PPKD, memposting ke buku besar dan mencatat ke buku besar pembantu. M. Fungsi akuntansi SKPD mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan SPJ yang diterima dari PPK, SKPD, memposting ke buku besar dan mencatat ke buku besar pembantu. Nah, itu tadi penjelasan yang kedua dari materi prosedur penerimaan kas APBD. Saya juga akan menjelaskan penjelasan ketiga mengenai materi prosedur penerimaan kas APBD. Yang ketiga, pendapatan daerah melalui bank pemerintah yang ditunjuk bank lain, badan, lembaga keuangan, dan atau kantor pos. Deskripsi prosedur. A. Kepala SKPD atau pengguna anggaran menerbitkan surat ketetapan pajak daerah atau SKPD dan surat ketetapan retribusi daerah SKRD. Dokumen tersebut dibuat rangkap 2. Lampiran pertama disampaikan kepada wajib pajak atau wajib retribusi, sedangkan lampiran kedua disampaikan kepada bendahara penerimaan. B. Pihak ketiga melakukan pembayaran pajak atau retribusi daerah disertai dengan surat ketetapan pajak daerah SKPD untuk pajak daerah atau surat ketetapan retribusi daerah untuk retribusi daerah. Pembayaran pajak atau retribusi daerah langsung ke bank pemerintah yang ditunjuk, bank lain, badan, lembaga keuangan, dan atau kantor pos. C. Bank pemerintah yang ditunjuk, bank lain, badan, lembaga keuangan, dan atau kantor pos mencocokkan uang yang disetor oleh wajib pajak dengan SKPD atau SKRD. Kemudian membuat slip setoran atau bukti lain yang sah dan nota kredit. Slip setoran atau bukti lain yang sah diserahkan kepada wajib pajak atau wajib retribusi. Nota kredit kepada BUD, sedangkan SKPD atau SKRD diserahkan kepada bendahara penerimaan. D. Berdasarkan STS, arsip SKPD atau SKRD, dan arsip TBP bendahara penerimaan pembantu mencatat pada buku kas umum penerimaan pembantu atau BKU, buku rekapitulasi penerimaan harian pembantu. E. Bendahara penerimaan mencocokkan antara SKPD atau SKRD yang berasal dari kepala SKPD atau pengguna anggaran dengan SKPD atau SKRD yang berasal dari bank. F. Bendahara penerimaan mencatat atas penerimaan ke dalam BKU penerimaan, buku pembantu, buku rekapitulasi, dan menyusun SPJ atas penerimaan 1 bulan dan paling lambat 10 bulan berikutnya. Dokumen tersebut dibuat rangkap 3. Lampiran ketiga diarsipkan, sedangkan lampiran pertama dan kedua diserahkan kepada PPK sampai SKPD. G. PPK sampai SKPD memverifikasi, mengevaluasi, dan mencocokkan BKU penerimaan, buku pembantu, buku rekapitulasi, dan SPJ. Apabila cocok, maka ditandatangani. Sebaliknya, apabila tidak cocok, maka dikembalikan ke bendahara penerimaan. H. PPK SKPD menyerahkan lampiran 1 kepada
Kepala SKPD atau pengguna anggaran, sedangkan lampiran yang kedua kepada fungsi akuntansi SKPD. Kepala SKPD atau pengguna anggaran menandatangani SPJ yang diajukan oleh PPK SKPD dan menyerahkan kepada PPKD. I. PPKD membandingkan SPJ dengan nota kredit. Apabila cocok, maka PPKD membuat surat pengesahan SPJ dan mencatat dalam register kas. Surat pengesahan kemudian diserahkan kepada PPK SKPD, sedangkan nota kredit diarsipkan. Selanjutnya, SPJ diserahkan kepada fungsi akuntansi SKP SKD. J. Fungsi akuntansi SKP SKD mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan SPJ yang diterima dari PPKD, memposting ke buku besar dan mencatat ke buku besar pembantu. K. Fungsi akuntansi SKPD mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan SPJ yang diterima dari PPK SKPD, memposting ke buku besar dan mencatat ke buku besar pembantu. Penjelasan yang ketiga mengenai materi prosedur penerimaan kas APBD. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan penjelasan yang keempat atau penjelasan yang terakhir mengenai materi prosedur penerimaan kas APBD. Materi yang keempat yaitu pertanggungjawaban penerimaan PAD pada SKPD. A. Bendahara penerimaan pembantu mencatat penerimaan dan penyertoran dalam yang pertama buku kas umum, penerimaan BPN yang pertama, pencatatan pada buku kas umum dilaksanakan dan ditutup setiap hari. Yang kedua, buku pembantu penerimaan perincian objek penerimaan BPN Min 4. Buku pembantu perincian objek di buku setiap hari dan ditutup setiap bulan. E. Rekapitulasi penerimaan harian BPN Mentik 5, rekapitulasi penerimaan harian atau RPH di buku setiap hari per objek dan ditutup setiap bulan. Yang keempat, pencatatan penerimaan sebagaimana poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga dapat menggunakan program aplikasi dan setelah ditutup ditandatangani bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu dan diketahui oleh kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran pembantu dengan menyertakan tanda bukti penerimaan dan penyertoran. B. Bendahara penerimaan pembantu atau mempertanggungjawabkan PAD yang menjadi kewenangannya kepada bendahara penerimaan yang terdiri atas pertama, tindasan buku kas umum, yang kedua, tanda bukti penerimaan BPN Men 2, yang ketiga, surat tanda setoran BPN Men 3, yang keempat, rekapitulasi penerimaan harian BPN Men 5, yang C. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi, analisis, dan kebenaran pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu dan dibuatkan RPH dan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD. D. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PA atau KPA melalui PPK SKPD. E. PPK sampai SKPD melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan. F. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban beserta RPH pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.